Pemirsa, pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dikhawatirkan berimbas pada uang kuliah mahasiswa. Menteri Keuangan tegas melarang kampus menaikkan UKT meski anggaran bantuan operasional PTN dipotong hingga 50%. Masihkah ada harapan kaum papa menikmati PTN berbiaya murah di tengah diet ketat anggaran Presiden Prabowo Subianto? Dunia pendidikan turut terusik efisiensi. Di tengah mimpi besar menggapai Indonesia Emas 2045, awan gelap justru menaungi. Pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi hingga 14,3 triliun rupiah memicu tanya. Masihkah ada harapan kaum papa menikmati perguruan tinggi negeri berbiaya murah? Bukankah mencerdaskan kehidupan bangsa amanat konstitusi? Kalau itu adalah pemangkasan, maka kalau tidak ada penurunan APBN, saya memastikan itu akan terjadi pelanggaran konstitusi. Karena apa? Konstitusi kita mengamanatkan anggaran pendidikan kita harus 20%. Kalau itu dipangkas, dalam arti kemudian dipindahkan di luar kepentingan untuk pendidikan, maka otomatis anggarannya tidak mencapai angka 20%. Karena angka 20% itu kan sudah ada penghitungannya. Pemotongan anggaran diakui memang dapat berdampak bagi uang kuliah. Perguruan tinggi berpotensi menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT. Itu dikenakan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Teruskan ya bersama dengan teman-teman seluruh kementerian dan juga teman-teman kampus-kampus, universitas-universitas di seluruh Indonesia. Kita akan bersama-sama mendukung program-program strategis dari Pak Presiden. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada tahun 2025 dapat membuat negara berhemat hingga 306 triliun rupiah. Kebijakan itu berimbas pada pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pemotongan ini memberi sinyal potensi kenaikan UKT, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis spekulasi ini. Sri Mulyani menegaskan, perguruan tinggi negeri dilarang menaikkan UKT mahasiswa. Sebab pemangkasan itu hanya dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, dan kegiatan seremonial. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT. Yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Dengan anggaran dipangkas, kampus dituntut memutar otak mencari sumber pendapatan lain selain dari mahasiswa dan negara. Jadi dalam hal ini jangan sampai juga pihak kampus seperti kegencet gitu ya. Kita kan dengar istilah sandwich generation, jangan-jangan kampus juga dari atas diminta untuk melakukan penghematan, kemudian dari
masyarakat minta kampus meningkatkan kualitas, akhirnya dilema gitu ya pada kampusnya yang kesulitan gitu. Sebetulnya kalau kita dengar dari pengelola di PTN, mereka juga ya lumayan sulit ya mengelola anggaran bantuan dari pemerintah kan terbatas ya, sehingga akhirnya dampaknya kan ke UKT yang dari tahun ke tahun itu sebetulnya itu untuk kelompok yang menengah aja itu udah cukup berat. Lantas, bagaimana strategi perguruan tinggi negeri di tengah diet ketat anggaran Presiden Prabowo? Namun memang pasti ada dampak ke universitas terhadap pengurangan atau efisiensi anggaran. Ini kita lagi belajar adaptasi ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya untuk tahun ini tidak ada pengaruh. Kita sudah buat strategi bagaimana untuk tadi mengimbangi kekurangan itu dengan kekurangan dari BKT, dari UKT itu dengan mencari sponsor untuk memberi beasiswa. Kami berkomitmen apapun yang terjadi berkaitan dengan efisiensi ini, UNER tahun ini tidak akan menaikkan UKT-nya dan akan kita jamin semua kegiatan berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain akan tetap sebagaimana mestinya, sebagaimana sudah ada kita rancang. Kalaupun nanti ada beberapa penyesuaian tentu kita akan cari pos-pos yang tidak akan mengganggu kinerja serta kualitas khususnya proses pembelajaran dan proses kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Liberalisasi kampus dinilai bisa membuat kesenjangan partisipasi anak bangsa terhadap akses pendidikan tinggi semakin menganga. Sekarang itu mengenai kebijakan pangkasan anggaran sebanyak total 666.000 mahasiswa itu terimbas untuk putus kuliah, Kak. Jadi menurut saya yang harus ditekankan bagi pemerintah itu bahwasannya dana mengenai pendidikan itu harus inklusif kepada semua mahasiswa. Dan tuntutan kami sama bahwa pendidikan itu harus gratis untuk seluruh mahasiswa. Karena mahasiswa ini nantinya akan menjadi penopang bangsa, menjadi pilar bangsa.